萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tentu saja, Jia Lau bukan satu-satunya yang telah menemukan kedatangan tiba-tiba dari guntur yang jelas. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki fraksi yang cukup kuat di dalam kerajaan mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara gemuruh datang. Namun, selain kepala asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami mengalami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun ini adalah kasusnya, Dou Qi yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan setan tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang kuat muncul di kekaisaran Jiama? Pasangan mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar tercengang. Jelas, tidak ada seorang pun yang menyadari ketika seorang ahli yang memiliki kekuatan seperti itu telah muncul di kekaisaran Jiama. Suara gemuruh yang jelas seperti guntur yang berguling dan tiba. Keraguan telah melintas di hati setiap orang ketika petir berwarna silver tiba-tiba bergegas dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat sehingga menakutkan. Bahkan beberapa elit doang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai merebak di dalam hati mereka. Cahaya perak menerangi langit. Tembakan dari luar ke dalam kota dalam waktu singkat. Akhirnya, cahaya itu bersinar dan sosok manusia yang benar-benar tertutupi api jade hijau muncul di medan perang di langit dengan cara seperti hantu. Tempat di dalam secara mengejutkan muncul di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang menarik perhatian muncul di langit, membuat orang-orang di seluruh kota di bawah ini mengeluarkan teriakan khawatir. Dari kelihatannya, sepertinya auman yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat di mana dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk mendeskripsikannya, hanya 2 hingga 3 detik yang telah berlalu dari bunyi raungan yang jelas ke penampilan orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan yang menakutkan dari yang terakhir, tinju ganas dari Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara berfluktuasi, masih dengan keras mendekat setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi tertegun. Dia pindah tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 lainnya mengunci dia tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera datang ke sebuah pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal pihak lain. Dia hanya bisa menjerit dengan keras, "Teman, berhati-hatilah terhadap serangan mereka." Angka api hijau giok tidak berbalik di wajah teriakan keras Hai Bodong. Yang dia lakukan adalah melambaikan tangannya secara acak. Anda benar-benar berani ikut campur dalam urusan Mystical Sekte? Anda mencari kematian. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat menemukan niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah menjadi suram. Saat seruan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari 4 dari mereka segera melonjak. Suara bersenandung hembusan angin yang tajam bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk.
Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Dua Do Huang dan Dua Do Uang memiliki kekuatan yang bahkan Jia Xingtian hanya bisa menghindar. Namun, sosok manusia giok hijau itu tetap berada di langit. Ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukan orang kuat biasa tapi Dua Do Huang dan Dua Do Uang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini bukan hanya kasus untuk orang-orang biasa di bawah ini. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota berubah sedikit ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari kelihatannya kecepatan yang menakutkan yang orang ini telah tampilkan sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, orang itu bodoh untuk melakukan ini. Apakah orang yang kuat seperti ini bodoh? Jawabannya jelas. Tidak. Kepalan tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bersinar mengerikan itu bergegas menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang seseorang. Udara melarikan diri ke segala arah dimanapun kepalan tangan bersinar, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika kepalan-kepalan mengerikan itu mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan-lahan diperpanjang. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, itu tiba-tiba meletus di tengah seruan rendah dan dalam. Ledakan Oktana! Tinju yang dibungkus oleh api tidak tampak indah. Namun, sebuah batu tampaknya terlempar ke udara sekitar saat tinjunya hampir terlepas, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang, bang, bang! Kedua tinju itu berguncang dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya diam sesaat sebelum ledakan guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinju dipisahkan atas kontak di depan banyak tatapan. Sosok manusia api bergoyang sedikit sebelum menarik beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata kaget di seluruh kota. Mereka terbang kembali lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Baju di tangan mereka segera terkelupas ketika mereka berdiri, mengungkapkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan 3 lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar diam pada saat ini. Terlepas dari apakah itu adalah klan primer yang penuh dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Adegan beberapa saat yang lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh Dua Do Huang dan Dua Do Uang dengan kekuatannya sendiri. Sepertinya hanya Yun Shan yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun Shan. Dalam hal itu, hanya siapa ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada tak terhitung jumlah orang yang menguras pikiran mereka mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak berhasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat,
Dia tidak berharap bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan dari Yundu dan 3 lainnya, tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan 4 orang itu. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Kesunyian berlanjut di kota ini beberapa saat sebelum akhirnya rusak oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. "Siapa kamu? Tolong beritahu kami nama Anda." Yundu dan 3 orang lainnya saling bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka mengandung keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang pasti, bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran. Mengapa bahwa Mystic Cloud sekte mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang kuat seperti itu telah muncul di kekaisaran Jiama? Hehehe, setelah tidak bertemu selama 3 tahun, itu benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect masih mengkhususkan diri dalam membuli orang lain dengan angka. Kelompok api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya memancarkan tawa yang jelas. Banyak orang yang terkejut ketika mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini tidak terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya terkejut melihat betapa muda ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Yafei dan Xiao Ding yang telah mengangkat kepala mereka di manor di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka melebarkan mulut mereka sedikit dan perlahan memutar kepala mereka untuk bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan mengalir keluar dari dalam mata pihak lain. Menjadi seorang lelaki tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang spesial terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun selain merajut alisnya dan menikmatinya. Teman ini, jangan berpikir bahwa Anda bisa bertindak sembarangan hanya karena kami berempat tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama yang berani memprovokasi Mystic Cloud Sect kami. Ekspresi Yundu telah menjadi sangat suram ketika dia berbicara dengan suara keras ketika dia mendengar ejekan dari suara si tokoh api. Anda harus mengungkapkan diri jika Anda memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepala Anda, mengekspos ekor Anda, dan menyelinap bukan apa yang harus dilakukan oleh seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang menempel di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat adegan ini. Banyak tatapan menatap langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pemikiran ini. Kedua pihak yang bertarung di klan primer, orang-orang di kota kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klan Muh. Orang-orang dari semua tempat ini menatap langit dengan mata besar. Api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata dari sejumlah tatapan panas yang berapi-api. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak akrab dari klan primer. Tangannya yang halus tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata yang cerah itu karena kegembiraannya. Itu benar-benar dia? Dia telah kembali. Api akhirnya menghilang sepenuhnya setelah sedikit suara. Laki-laki muda berjubah hitam yang membawa api akhirnya menghilang sepenuhnya setelah sedikit suara. Laki-laki muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Hehehe, sudah 3 tahun. Mystic Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih utang Anda. Laki-laki muda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit,
menyebabkan ekspresi di wajah semua orang di kota untuk benar-benar mengeras. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.